Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Bermula ini itu adalah sebuah fasal. As-sunnatu bermula sunnah itu antakuna, bahwasanya ada apa yang ada as-suratu oleh membaca surat fi subhi di dalam sholat subuh wa zuhri dan di dalam sholat zuhur itu min tiwalil mufassali, sebagian dari panjangnya surat-surat yang telah terperinci, yang diperincikan. Jadi sunnah hukumnya membaca surat-surat di dalam sholat subuh dan zuhur, panjangnya itu yang telah dirincikan. Apa panjang yang surat yang panjang yang telah diperinci? Keterangannya adalah diawali dari surat Qaf. Surat Qaf ila akhiril mushafi, sampai pada akhir mushaf yaitu surat An-Nas. Itu surat Qaf berada di juz 26 sampai juz 30 berarti. Nah, itu kesunahan. Jadi kalau kita sholat subuh, zuhur, ya, cari surat yang panjang-panjang, diawali dari surat Qaf sampai surat An-Nas. Wa fil asri wal isya'i, dan di dalam salat asar dan salat isya itu min ausatil mufassali, dari tengah-tengahnya surat yang telah dirincikan, yaitu pertengahan antara surat Qaf juz 26 sampai juz 30. Cari tengah-tengahnya berarti sekitar juz ke 23 ya. 26 berarti 28 ya, itu untuk sholat asar di juz ke-28 sekitaran di situ. Wa fil maghribi, dan di dalam sholat maghrib min qisaril mufassali. Kalau sholat maghrib itu bagian dari ringkasnya surat-surat yang telah dirincikan, yaitu mungkin di juz 30-an lah, itu kan surat-surat ringkas. Fa in kana, maka jika ada oleh man, orang yang sholat, ada itu imamaan, membaca sir, khaffafa, yang ringan, min zalika, daripada surat-surat, illa an ya'lama, kecuali bahwasanya mengerti oleh man, annal makmumina, akan bahwasanya para makmum itu yu'thiruna, setuju oleh makmum at-tatwila, akan bacaan yang panjang. Kalau untuk meringankan, maka diawali dengan membaca sir ya. Misalnya mau baca surat dari surat Qaf itu di juz 26, 10 ayat dibaca sir, lalu dilanjutkan supaya tidak terlalu lama berdirinya. Nah, kalau ingin bacaan yang panjang, setidaknya mengerti bahwa para makmum itu setuju. Ya, biasanya musyawarah terlebih dahulu. Atau ada masjid-masjid yang hasil musyawarah bahwa setiap sholat menggunakan bacaan yang panjang. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, dan sebagainya, itu musyawarah terlebih dahulu, persetujuan para makmum. Kalau makmumnya setuju, maka boleh. Tapi kalau makmumnya tidak setuju, ya maka diusahakan surat-surat yang qasir, yang pendek-pendek. Wa sunnatu, bermula sunnah itu ayaqra'a, bahwasanya membaca oleh man yang sholat
Firraqatil ula di dalam rakaat yang pertama. Sunnah min sholati subhi daripada sholat subuh. Yaumal jumu'ati pada hari Jumat. Nah, ini sunnah pada hari Jumat, sholat subuh hari Jumat. Sunnah apa baca suratnya? Surat Alif Lam Mim Tanzil akan surat Alif Lam Mim Tanzil. As-sajdata, ya rupanya Alif Lam Mim Tanzil itu biasanya namanya surat sajdah. Itu rakaat pertama. Hari subuh, sholat subuh. Wa fi tsaniyati dan di dalam rakaat yang kedua, hal ata alal insan akan surat hal ata alal insan. Wa yaqra'u dan membaca oleh man huma akan keduanya Alif Lam Mim Tanzil surat sajdah atau hal ata alal insan bi kamalihima dengan kesempurnaan kedua surat. Jadi jangan depannya doang atau belakangnya doang, harus sempurna. Alif Lam Mim Tanzil dari awal sampai habis. Al ata alal insan dari awal sampai habis. Itu sunnah. Wa amman adapun bermula sesuatu yaf'aluhu, yaitu yaf'aluhu, yaf'alu mengerjakan hu akan ma ba'dun nasi oleh sebagian manusia minal iktisori daripada meringkas surat ala ba'dihima atas sebagian surat Alif Lam Mim Tanzil dan hal ata alal insan. Bagaimana kalau orang yang meringkas, dibaca Alif Lam Mim Tanzil depannya doang atau belakangnya doang, dibaca hal ata alal insan sholat subuh pada hari Jumat depannya doang atau tengahnya doang atau belakangnya doang. Bagaimana kalau seperti itu? Fa khilafus sunnati, maka itu menyelisihi sunnah. Nah, seperti keterangan kemarin, orang yang menyelisihi sunnah ya la tuhsab, dia kerja tidak ada pahalanya, tidak ada ganjarannya. Sah sholatnya, dapat pahala baca Qur'annya, tapi tidak ada pahala kesunahan. Wa sunnatu bermula sunnah itu ayak ro'a, bahwasanya membaca oleh man fi sholatil idi. Nah, di dalam sholat id, besok nih sholat id. Wal istisqa'u dan sholat istisqa fi raqatil ula di dalam rakaat yang pertama ba'dal fatihati pada setelah baca fatihah. Apa sunnah yang pada rakaat pertama? Qafun, surat Qaf. Insyaallah nih sunnah nih menjamaah kabur nih surat Qaf. Surat Qaf adalah surat juz ke-26. Wa fi tsaniyati dan dalam rakaat yang kedua pada salat id dan istisqa itu iqtarobatis sa'ah, surat iqtarobatis sa'ah. Ini sunnah. Insya'a jika mengendaki oleh man, qara'a maka membaca oleh man fil ula dalam rakaat yang pertama Sabbihisma rabbikal a'la, surat Sabbihisma rabbikal a'la. Wa fi tsaniyati dan dalam rakaat yang kedua hal ataka haditsul ghasyiyah, surat hal ataka haditsul ghasyiyah. Ini sunnah. Jadi dalam sholat id dan sholat istisqa rakaat pertama sunnah ya setelah Fatihah baca surat Qaf. Atau kalau nggak hafal, nggak mampu surat Qaf, baca Sabbihisma rabbikal a'la. Pada rakaat kedua baca Iqtarobatis sa'ah. Nggak hafal, nggak mampu, maka baca hal ataka haditsul ghasyiyah. Fakilahuma maka bermula kedua surat Sabbihis dan hal ataka
itu sunnatun, hukumnya sunnah. Nah, ini sunnah, tapi zaman sekarang banyak imam-imam ya membaca suratnya itu sesuai tema. Kalau temanya azab, maka cari ayat-ayat tentang azab, potongan-potongan. Nah, ini khilafus sunnah, menyelisih sunnah. Ya, yang warid, yang datang dari Nabi, kalau sholat id, sholat istisqa, ya itu harus surat Qaf dan surat iktirabatis sa'ah. Atau kalau tidak mampu, sabbihis dan hal ataka haditsul ghasyiyah. As-sunnatu bermula sunnah itu an yaqra'a, bahwasanya membaca oleh man fi raqatil ula, di dalam rakaat yang pertama, min sholatil jumu'ati, daripada sholat Jumat. Nah, ini sekarang sholat Jumat. Rakaat pertama baca apa? Surat al-jumu'ati, akan membaca surat al-jumu'ah. Jumu'ah mim domamu pakai, jangan Jumat ya. Nggak merubah arti, namun kurang. Yang betul al-jumu'ah. Jumu'ah. Pakai ain. Ya, pakai ain. Jumu'ah. Surat Jumu'ah itu rakaat pertama, salat Jumat. Ya, jangan ujungnya doang. Kebanyakan imam ujungnya doang. Wa idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Yaitu 12 ayat, ya. 11 ayat salat Jumat. Dari awal surat Jumat, surat Al-Jumu'ah. Wa fi tsaniyati, dan di dalam rakaat kedua salat Jumat, Al-Munafiqun, surat Al-Munafiqun. Ini warid yang Nabi kerjakan. Kalau nggak mampu, nggak hafal surat Jumat dan surat Munafiqun, bagaimana? Wa insya'a, dan jika menginginkan oleh man, imam Jumat, fil ula, di dalam rakaat pertama Jumat, sabbihis marabbikal a'la, membaca surat sabbihis marabbikal a'la. Wa fi tsaniyati, dan di dalam rakaat kedua, hal ataka haditsul ghasyiyah. Jadi sama seperti salat Id. Surat hal ataka haditsul ghasyiyah. Fakullahuma, maka bermula kedua surat Sabihis dan hal ataka itu sunnatun, sunnah. Justru yang sesuai tematik itu nggak sunnah. Temanya, khutbahnya politik, cari ayat-ayat tentang politik imamnya. Ini nggak sunnah, malah khilafus sunnah, mengingkari sunnah itu. Nggak dapat cinta dari Nabi nanti, nggak dapat syafaat, naudzubillah. Wal yahzar, dan hendaknya menjauhi atau menghindari oleh man, imam, al iktisara, akan meringkas, ala badi surati, atas sebagian surat, fi hadzil mawadi'i, pada inilah keterangan. Jangan diringkas-ringkas, hendak wal yahzar, hendaknya ditinggalkan tuh. Kalau sunnahnya full, baca full, sunnahnya ujung, baca yang ujung. Jangan pakai aturan sendiri. Fa'in aroda, maka jika menghendaki oleh man, at-takhfifa, akan meringankan, adraja, maka bergegas oleh man, imam, qiraatahu, akan bacaan man yang menjadi imam, min ghairi hadramatin, dari selain keras, artinya baca sir sendiri. Ya, kalau kita baca surat Al-Jumu'ah walaupun cuman 11 ayat tapi madaniyah, ayatnya panjang-panjang. Dari ayat 1 sampai ayat 10 kita sir. Ya, ya. Terus lanjut ayat ke itu langsung bunyi keras, wa idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah gitu. Ana pernah mengalami Muallim Syafi'i Azami, kalau jadi imam Jumat
ketika beliau di rakaat kedua membaca hal ataka haditsul ghasyiyah, itu dia bacanya pelan ya, untuk takhfif, meringankan supaya tidak terlalu lama. Pada rakaat keduanya dibaca pelan. Nanti pas wujuhu yaumaidin naimah baru dikeluarkan suaranya. Ya, itu untuk takhfif supaya rakaat kedua tidak lebih panjang daripada rakaat yang pertama. Karena sunnahnya rakaat pertama bacaannya 100 ayat, yang kedua sunnahnya itu 50 ayat. Jadi kalau Mu'allim Syafi'i Hazami, Anda pernah dengar beliau membaca takhfif ya, sir. Tuh dipercepat bacanya sir, secara sir. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsul ghasyiyah wujuhu yawma idzin na'imah. Hal ataka haditsul ghasyiyah wujuhu yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasbah tasla naran hamiyah tusqa min 'ainin 'aniyah laysa lahum ta'amun illa min dhari' la yusmin wa la yughni min ju' wujuhu yawma idzin na'imah. Langsung keras. Wujuhu yawma idzin na'imah lisaiha radiyah. Terus sampai terakhir. Seperti itu. Itu boleh. Wa sunnatu, bermula sunnah itu an yaqra'a, hendaknya membaca oleh man fi raq'atai sunnatal fajri, di dalam 2 rakaat salat sunnah fajar sebelum subuh. Apa sunnahnya? Fil ula, di dalam rakaat pertama ba'dal fatihati, setelah Fatihah membaca apa? Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina al-ayah. Sunnah itu. Wa fi tsaniyati, dan di dalam rakaat kedua membaca apa? Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa al-ayah. Kalau nggak hafal bagaimana? Wa insya'a, dan jika mengendaki oleh man fil ula, di dalam rakaat yang pertama, kalau nggak hafal ayat-ayat yang tadi yang panjang-panjang, qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat pertama salat sunnah fajar bacanya qul ya ayyuhal kafirun. Wa fi tsaniyati, dan di dalam rakaat kedua qul huwallahu ahad, baca qul huwallahu ahad. Nah, langganan nih, gacoan ya. Walaupun pendek tapi ini warid, datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada gaya-gayaan pakai Quran tapi nggak ada sandaran, nggak ada sanad, ya, nggak ada keterangan, nggak ada berkah. Wakilahuma, bermula kedua surat Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul wallahu ahad, itu soheh oleh kedua surat. Wakilahuma, bermula kedua surat itu soheh oleh keduanya. Fi sahihi muslimin, tertulis di dalam kitab Sahih Muslim. Qul ya ayyuhal kafirun sama qul wallahu ahad. Ya, warid, datang dari Nabi, terdapat di dalam kitab Sahih Muslim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu fa'ala telah mengerjakan oleh Rasul akan surat, baca surat Qul ya dan Qulhu, wa yaqra'u, dan membaca oleh Rasul fi raq'atai sunnatal maghribi, di dalam 2 rakaat sunnah maghrib. Nah, di dalam 2 rakaat salat sunnah maghrib ya. Nah, ini qobliyah atau ba'diyah, ini belum ada keterangan ya. Yang jelas salat qobliyah maghrib itu ada. Rasulullah terkadang mengerjakan, terkadang meninggalkan. Tapi kalau ba'diyah itu termasuk muakkad. Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat sunnah ba'diyah maghrib, maka hukumnya oleh ulama fikih, oleh fuqaha, hukumnya adalah muakkad, sholat sunnah muakkad. Yang kadang-kadang Nabi kerjakan, kadang-kadang tinggalkan, hukumnya adalah ghairu muakkad.
Itu Nabi bacanya kalau sholat sunnah maghrib kuliah dengan kulhu. Jadi bukan kita doang, Nabi juga langganan kuliah sama kulhu. Ya. Bagi orang yang males-males nggak hafal surat-surat panjang, ya tenang, didukung, ada pendukung dari Nabi. Wa rakaatai tawafi, dan sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah tawaf, Nabi bacanya kuliah sama kulhu. Wal istikharati, dan sholat istikharah, ya Nabi bacanya kuliah sama kulhu. Fil ula, di dalam rakaat yang pertama apa yang Nabi baca? Qul ya ayyuhal kafirun. Wa fi tsaniyati, dan di dalam rakaat kedua qul huwallahu ahad. Warid itu namanya, datang dari Nabi, afdol kita kerjakan dalam sholat-sholat sunnah yang telah diatur. Wa amal witru, adapun bermula witir itu faida autara, maka apabila witir oleh Rasulullah bisa lasi rokaatin, dengan 3 rokaat. Qara'a, maka membaca oleh Nabi fil ula, di dalam rakaat yang pertama. Apa yang Nabi baca? Ba'dal Fatihah, setelah Fatihah apa yang Nabi baca? Sabbihisma rabbika, surat Sabbihisma rabbika, witir. Wa fi tsaniyati, dan di dalam rakaat kedua qul ya ayyuhal kafirun, surat qul ya ayyuhal kafirun. Ya, kalau salat witir rakaat pertamanya sabbihisma rabbikal a'la, rakaat keduanya qul ya ayyuhal kafirun. Wa fi tsalitsati, dan di dalam rakaat yang ketiga qul huwallahu ahad, surat qul huwallahu ahad ma'al muawwidzataini, beserta muawwidzatain, 2 surat a'udzu. Orang kita bilang Falaq bin Nas. Jadi pada rakaat yang ketiga qul huwallahu ahad, Falaq bin Nas. Wa kullu hadza, bermula setiap inilah surat, alladzi, ya surat, zakarnahu, yang telah kami sebutkan, ja'at, telah datang, bihi, dengan keterangan surat-surat tersebut, ahaditsun, oleh beberapa hadis, fi sahihi, di dalam hadis yang sahih, wa ghairihi, dan selain yang sahih. Selain yang sahih ini bukan maudhu, bukan palsu, tapi dhaif, hasan. Masyhuratun, yang masyhur, istighnanian, yang masyhur istighnanian, ya, memberikan keterangan yang cukup, an dzikriha, dari menyebutkan jumlah surat-surat tadi, li syuhratiha, pada kemasyhuran keterangan surat-surat yang tadi yang telah dijelaskan. Wallahu a'lam bishawab.